warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Buat anak-anak MTS Banat kelas 8 semester lanjut, selamat bertemu kembali dengan saya Ujang Hasana sebagai pengajar di Pendidikan Studi Teologi. Kali ini saya akan berikan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kalian bisa simak videonya masing-masing di rumah kalian ya. Untuk kompetensi dasarnya, materi pertumbuhan dan perkembangan mengikuti tentang menganalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kemudian selanjutnya kita akan mendeskripsikan tahapan perkembangan pada manusia. Sebelum saya membahas ke materi yang akan saya sampaikan, saya akan berikan pertanyaan pada kalian. Bila kalian sudah pernah atau mungkin pernah browsing di internet, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Sekilas, pertumbuhan dan perkembangan itu sepertinya sama, tapi di sini ada perbedaannya. Kalau pertumbuhan itu dari kecil menjadi dewasa. Ada contoh, ketika bayi lahir itu akan tumbuh jadi anak-anak, kemudian jadi remaja. Sedangkan perkembangannya itu adalah masa di mana seseorang itu sudah balik. Jadi perkembangan di sini berarti bisa bereproduksi. Kalau pada tumbuhan, perkembangan berarti sudah bisa menghasilkan bunga dan akhirnya menjadi buah. Itu adalah perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Perlu kalian ketahui di sini bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada beberapa di antaranya, yaitu dipengaruhi oleh satu, faktor gen, kedua, nutrisi, ketiga, hormon, dan keempat adalah lingkungan. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan satu persatu dulu tentang gen. Apa itu yang dimaksud dengan gen atau faktor genetik? Gen atau faktor genetik itu adalah pembawa sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Jadi kalau seperti ini, faktor gen itu tidak bisa ditawar. Dalam arti pasti akan diturunkan keturunannya sampai tak terhingga. Yang kedua tadi adalah nutrisi. Nutrisi di sini berarti makanan dan air. Semua makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan maupun manusia utamanya, itu pasti membutuhkan makan dan minum. Karena dengan makan dan minum itulah kita bisa tumbuh dan berkembang. Jadi dalam tubuh kita ini butuh nutrisi, butuh makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Untuk apa nutrisi tersebut? Untuk mengganti sel-sel kita yang rusak atau sel-sel yang sudah mati. Jadi itu akan dialami oleh semua makhluk hidup. Yang ketiga adalah hormon. Hormon itu ada di dalam tubuh kita. Namun hormon ini bisa dipengaruhi oleh faktor genetik, juga bisa dipengaruhi oleh makanan yang kita makan. Hormon apa aja yang ada di tubuh kita? Banyak sekali hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita. Misalkan ada hormon insulin yang mempengaruhi kadar gula dalam darah manusia. Dimana kalau hormon insulin kita itu sangat sedikit, itu dampaknya bisa kita terkena diabetes atau kencing manis. Nah,
Hormon itu dihasilkan oleh apa? Oleh bagian yang ada dalam tubuh kita. Ada kelenjarnya. Nah, kelenjar itulah yang menghasilkan hormon. Selanjutnya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu apa aja? Seperti suhu udara, cahaya, maupun kelembapan, dan lain-lain. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Untuk pertumbuhan dan perkembangan itu kita akan pelajari di bab 1 ini. Contoh pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Semua tumbuhan untuk yang berbiji tentunya dimulai dari perkecambahan. Jadi tumbuhan yang berbiji semua diawali dari perkecambahan. Jadi perkecambahan itu termasuk pertumbuhan. Dalam pertumbuhan perkecambahan itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah 1. Daerah pembelahan sel. Yang kedua, daerah pemanjangan sel. Dan yang ketiga adalah daerah diferensial. Daerah pembelahan sel adalah daerah yang terdapat pada bagian ujung akar. Sedangkan daerah pemanjangan sel terdapat di belakang daerah pembelahan sel. Kemudian yang terakhir, daerah diferensial atau diferensiasi adalah daerah di belakang pemanjangan sel. Untuk pertemuan kali ini tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, terutama pada tumbuhan, saya kira cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.